Kita lanjutkan untuk pertemuan terakhir di hari ini ya, pertemuan 5 mengenai ketentuan umum perpajakan di sini. Kita akan bahas mengenai pasal 8, 9 dan 10. Dalam pasal 8 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan di sini mengenai pembetulan dan pengungkapan ketidakbenaran SPT. Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal pembetulan surat pemberitahuan seperti yang dimaksud dalam ayat 1 yang menyatakan rugi atau lebih bayar, dari pembetulan surat pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Jadi dalam ayat 1 di sini menjelaskan bahwa wajib pajak ini diberi hak untuk melakukan pembetulan terhadap surat pemberitahuan yang telah disampaikan baik SPT masa maupun SPT tahunan atas kemauan sendiri. Jadi kalau dirasa perlu adanya perbaikan, perlu adanya revisi dalam pengisian SPT, maka wajib pajak memiliki hak untuk melakukan pembetulan. Jadi pembetulan ini bisa dilakukan bila wajib pajak itu menyadari mungkin adanya kesalahan dalam pengisian, adanya kekeliruan dalam perhitungan dan kekurangan dalam pembayaran pajak. Jadi pembetulan yang boleh dilakukan sebelum dilakukan pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi jangan sampai lewat batas waktu yang sudah ditetapkan. Jadi selama masih ada batas waktu untuk melakukan pembetulan, bisa dilakukan pembetulan. Kemudian ayat 2, di sini dikatakan dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya akan dikenai sanksi administrasi yang berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang bayar. Jadi itu sejak saat penyampaian surat pemberitahuan terakhir sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 bulan. Jadi jika pembetulan SPT tersebut mengakibatkan pajak yang terutang menjadi lebih besar, maka wajib pajak ini wajib melunasi kekurangan pajak dan dikenai sanksi bunga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Jadi tujuannya ini adalah untuk memberikan konsekuensi atas keterlambatan dalam pembayaran pajak dan mendorong wajib pajak untuk melaporkan pajak secara benar sejak awal. Di dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri untuk surat pemberitahuan masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepada wajib pajak itu akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang bayar yang dihitung sejak jatuh tempo pembayaran.
sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 24 bulan. Serta untuk bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Dan tarif untuk bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di sini akan dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. Jadi untuk ayat 2 jadi menjelaskan mengenai pembetulan SPT yang mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jadi pada saat melakukan pembetulan ternyata pembayaran pajaknya itu nominalnya lebih besar dari yang dilaporkan sebelumnya. Maka wajib pajak itu harus melunasi kekurangan pajaknya dan juga dikenai sanksi bunganya karena kekurangan pembayaran pajak. Kemudian di ayat 3 ini menjelaskan jadi walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenarannya dalam perbuatannya, yaitu dengan tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak sebagaimana dimaksud dalam di pasal 38 atau 39 nanti ya. Maka sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia. Jadi untuk ayat 3 ini bila wajib pajak dengan kemauan sendiri itu mengungkapkan ketidakbenaran dalam mengisi SPT sebelum dilakukan pemeriksaan. Ya, jadi kalau misalkan dengan keinginan sendiri ya untuk melakukan pembayaran tapi belum diperiksa, maka wajib pajak tidak dikenai sanksi pidana dan hanya dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 150% dari pajak yang kurang bayar berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jadi hari ini memberikan kesempatan perbaikan secara sukarela agar wajib pajak tidak langsung masuk ranah pidana. Dari sini ketentuan dari penjelasan di ayat 3. Jadi dikenai sanksi administrasi kenaikan 150% dan tidak dikenai sanksi pidana. Jadi untuk pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang disertai dengan pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda yang dibayarkan, yakni itu ayat 3. Kemudian di ayat 4, walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, maka wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan sendiri tentang ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan. Di dalam ayat 4 ini penjelasannya untuk mengungkapkan ketidakbenaran sebagaimana dalam ayat 3 yang harus dilakukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dalam arti tidak cukup hanya membayar kekurangan pajak, tapi harus ada pernyataan resmi atau tertulis sebagai bentuk pengakuan wajib pajak.
Kemudian di ayat 5 di sini dikatakan untuk pajak yang kurang bayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum laporan tersendiri disampaikan beserta sanksi administrasi yang berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari pajak yang kurang bayar yang dihitung sejak batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan terakhir sampai dengan tanggal pembayaran untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan tahunan atau pada saat jatuh tempo pembayaran terakhir sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Jadi untuk tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. Di dalam ayat 5 ini menjelaskan tentang ketentuan mengenai cara pengungkapan ketidakbenaran, juga mengenai perhitungan sanksi administrasi yang dikenakan, serta bagaimana mekanisme pelaporan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi hari ini menegaskan bahwa aturan teknis tidak diatur langsung dalam undang-undang, tetapi melalui peraturan pelaksana. Kemudian di ayat 6 ini dikatakan bahwa wajib pajak dapat membetulkan surat pemberitahuan tahunan yang telah disampaikan dalam hal ini wajib pajak menerima surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali tahun pajak sebelumnya atau beberapa tahun pajak sebelumnya yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam surat pemberitahuan tahunan yang akan dibetulkan tersebut dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Di dalam ayat 6 ini dijelaskan bahwa ayat ini menegaskan pengungkapan ketidakbenaran SPT tidak dapat dilakukan apabila wajib pajak sudah dilakukan pemeriksaan. Jadi kalau sudah ada pemeriksaan,
maka tidak bisa melakukan pembenaran SPT. Dan wajib pajak ini sudah masuk dalam tahap penyidikan tindak pidana perpajakan. Jadi kalau sudah dilakukan pemeriksaan, sudah tidak bisa melakukan pembenaran SPT, maka ini masuk dalam tindak pidana perpajakan. Jadi kalau misalkan ada kekeliruan, merasa ada kekeliruan dalam pengisian SPT, segera diperbaiki sebelum dilakukan pemeriksaan. Jadi dengan kata lain, kesempatan memperbaiki diri hanya berlaku sebelum Direktorat Jenderal Pajak bertindak lebih lanjut. Jadi ini dari pasal 8 mengenai Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, bahwa wajib pajak diberi kesempatan melakukan pembetulan dan mengungkapkan kesalahan secara sukarela selama dilakukan sebelum pemeriksaan. Wajib pajak bisa terhindar dari sanksi pidana dan hanya dikenai sanksi administrasi. Jadi pasal ini mencerminkan asas keadilan dan pembinaan dalam sistem perpajakan. Jadi intinya harus dilakukan pembetulan dan kelengkapan dokumen yang diperlukan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menghindari sanksi pidana dan hanya bisa dikenai sanksi administrasi. Jadi inti dari pasal 8. Kemudian dari pasal 9 Undang-Undang Umum Perpajakan ini mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Jadi Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh temponya pembayaran dan penyetoran pajak yang terutama untuk suatu saat atau masa bagi masa pajak ya bagi masing-masing jenis pajak paling lama 15 hari setelah saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak. Jadi untuk di ayat 1 ini Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Inti dari ayat 1 ini adalah bahwa wajib pajak, wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke kas negara paling lambat pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Itu penjelasannya di sini bahwa pajak yang terutang harus dibayar tepat waktu, tidak boleh melewati batas jatuh tempo, dan batas waktu pembayaran berbeda-beda tergantung dari jenis pajaknya, seperti PPN, PPh. Kemudian ketentuan ini menegaskan asas kepatuhan formal yaitu kewajiban membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Kemudian di ayat 2 dalam pasal 9 di sini bahwa kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan harus dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. Jadi dalam ayat 2 bahwa kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan harus dibayar sebelum lunas ya. Harus bayar lunas sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. Jadi intinya adalah bahwa pembayaran atau penetapan pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan. Jadi dalam penjelasannya di sini bahwa surat setoran pajak atau SSP ini berfungsi sebagai bukti yang sah pembayaran pajak. Jadi untuk saat ini
SSP ini telah berkembang menjadi sistem elektronik. Jadi ya seperti ada e-billing, e-payment. Dan untuk bukti pembayaran ini sangat penting ya untuk pelaporan SPT dan juga untuk pemeriksaan pajak serta sengketa pajak. Kemudian di A3 jadi untuk dulu tadi ya, itu pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana masuk pada 1. Ini dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak dan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung 1 bulan. Jadi atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian surat pemberitahuan tahunan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh. Di tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. Kemudian ayat 3 di sini surat tagihan pajak. Ini mengenai surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Jadi bagi wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 bulan yang ketentuannya diatur atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Di dalam ayat 3 ini intinya adalah jika pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan setelah jatuh tempo, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Jadi untuk keterlambatan pembayaran pajak tidak langsung dipidana, tetapi dikenai sanksi bunga. Jadi untuk bunga dihitung ini berdasarkan jumlah pajak yang kurang bayar, jangka waktu keterlambatan dan ketentuan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga keadilan bagi wajib pajak yang patuh. Kemudian ayat 4, ini Direktorat Jenderal Pajak atas permohonan wajib pajak
dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Jadi intinya di sini adalah besarnya sanksi bunga dan tata cara penghitungan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi dalam hal ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk menetapkan tarif bunga dan mengatur cara perhitungannya. Itu saat ini besaran bunga yang mengikuti ketentuan yang disesuaikan dengan tingkat suku bunga acuan sehingga menjadi lebih adil dan realistis. Dan pengaturan lebih lanjut biasanya terdapat dalam peraturan Menteri Keuangan dan peraturan pelaksana lain. Jadi kesimpulannya dalam pasal 9 dari ayat 1 sampai 4 ini adalah bahwa pasal ini menegaskan pajak harus dibayar tepat waktu. Pembayaran harus menggunakan bukti resmi dan keterlambatan akan dikenai sanksi bunga dan besaran sanksi diatur lebih lanjut oleh peraturan pelaksana. Kemudian dalam pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan di sini, dalam ayat 1 katakan bahwa wajib pajak itu wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Jadi dalam ayat 1 di sini di pasal 10 ya, bahwa surat setoran pajak ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi yang ketentuannya diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Jadi dalam ayat 1 ini intinya adalah bahwa surat pemberitahuan itu harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Jadi ayat ini menegaskan kewajiban formal dan material wajib pajak dalam pengisian SPT, yaitu yang pertama adalah benar. Dalam arti bahwa data yang diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak boleh ada rekayasa pengurangan atau penambahan yang tidak sesuai fakta. Yang kedua adalah lengkap, yang berarti seluruh kolom dalam lampiran yang diwajibkan dalam SPT harus diisi dan dilampirkan. Yang kedua termasuk laporan keuangan, daftar harga, daftar utang, dan dokumen pendukung lainnya jika diwajibkan. Dari sini penjelasan dalam ayat 1. Jadi Anda harus melampirkan laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan realita. Dan daftar harta yang memiliki itu harus dilampirkan, juga daftar utang Anda lampirkan. Kemudian ketika jelas dalam arti sinilah bahwa informasi yang disampaikan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Jadi biar tidak berandai-andai dan tidak bagaimana. Jadi Anda berikan informasi yang jelas. Kemudian yang kedua, angka identitas dan keterangan harus mudah dipahami oleh Fiskus. Fiskus adalah pemerintah. Kemudian yang keempat, tanda tangan merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum wajib pajak atas isi SPT. Kemudian penandatangan dapat dilakukan oleh wajib pajak sendiri atau kuasa wajib pajak yang sah. Jadi harus ada surat kuasanya jika diwakili oleh kuasa wajib pajak. Jadi intinya bahwa ayat ini menekankan bahwa SPT adalah pernyataan resmi wajib pajak yang memiliki konsekuensi hukum. Baik, demikian untuk penyampaian materi pertemuan kelima.
Jadi di sini kita selesai untuk pertemuan 1 hingga ke-5 dan kita lanjutkan minggu depan untuk pertemuan ke-6 hingga 10. Baik, terima kasih kepada Bu Kasih selaku dosen pendamping dan para mahasiswa yang sudah mengikuti perkuliahan baik secara offline maupun online. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari pemaparan materi. Untuk selanjutnya saya serahkan pada dosen pendamping masing-masing. Selamat belajar, selamat bekerja, selamat beraktivitas, sukses selalu buat kita semua dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tanti. Sama-sama Ibu.